memuji dan jemaat Tuhan di tempat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan kami ada di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ada anak-anak Tuhan yang tetap setia memuji dan menyembah Allah di tempat ini, Bapa. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah melihat tempat di mana kami beribadah, tetapi Tuhan melihat setiap hati kami masing-masing. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, jikalau dengan sepakat sehati, maka Allah hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataan kebenaran firman-Mu itu memberikan kekuatan baru bagi setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membebaskan hidup yang terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan musibah, tetapi rancangan keberhasilan buat setiap kami anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus. Dan kami hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tapi kami punya Allah, punya Roh Kudus yang tidak terbatas, punya Allah yang unlimited. Oleh sebab itu kami percaya di dalam Engkau kuasa-Mu tidak terbatas. Kau sanggup melakukan segala perkara yang apapun yang sedang kami alami, Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami siap diberkati Tuhan, dan segala kuasa yang tidak senang dengan adanya pemberitaan firman Tuhan, yaitu kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat di udara, dan hari ini kami semua patahkan, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini untuk memberkati kami, melawat kami, memulihkan kami, membangkitkan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, kenapa Tuhan kita luar biasa? Pokoknya luar biasa deh. Kita nggak bisa berkata-kata, kita punya Tuhan luar biasa. Saya bersyukur, terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Peter Waluko, yang sudah memberikan kesempatan beserta Ibu yang luar biasa, ya, memberikan kesempatan kepada saya dari tim Blessing Ministry Indonesia, kami dari Jakarta. Dan puji Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk melayani di gereja Pantai Costa di Indonesia. Ya, mungkin baru pertama kali saya melayani gereja Pantai Costa di Indonesia ya hari ini. Dan ini yang perdana Bu. Dan saya percaya bahwa saya tidak pernah melihat berapa jumlah yang hadir. Tapi Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, jikalau dengan sepakat maka Allah hadir di tempat ini. Jadi yang menentukan kehadiran Tuhan bukan berapa besar gedung gereja atau berapa luas gedung gerejanya, tetapi yang membuat Allah hadir di tempat ini adalah karena hati kita yang sepakat. Amin. Haleluya. Jadi saudara tidak usah berkecil hati. Pada waktu saudara, saya bersyukur karena ada di gang ini ada gereja Pantai Costa di Indonesia yang akan menjadi berkat untuk gang ini, jalan ini, dan untuk kota Magelang dan sekitarnya. Saya percaya saudaraku, bukan soal berapa jumlah yang digembalakan, tapi domba-domba yang digembalakan apakah berkualitas atau tidak, saudaraku. Karena Tuhan menghendaki kita bukan hanya sebagai pemenuh bangku gereja atau kursi gereja, tapi Tuhan menghendaki kita untuk berbuah lebat di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, nama saya Yeremia Romelani dan asal saya dari Jawa Tengah sebenarnya ya. Saya lahir di Kebumen, Gombong, dan saya dibesarkan dan SMA saya pergi sekolah Alkitab di Manado, Langoan, Sulawesi Utara di Bolaang Mongondo. Jadi kalau saya tahu Marga Waluko adalah orang Manado ya. Ya, jadi orang Manado biasa. Saya tanya, ya kalau orang GPDI pasti gembalanya kebanyakan orang Manado, karena emang GPDI itulah kalau ibaratnya bank itu seperti BRI ya, di mana-mana ada, bahkan di desa terpencil pun ada. Kalau BCA kan khusus kota-kota besar ya kan. Tapi kalau GPDI itu seperti BRI ya, di mana-mana ada. Mau ke gereja kok ada GPDI, ada di gang juga ada, di jalan besar ada ya. Tadi saya lihat ada GPDI yang besar ya kan. Dan di sini ada juga GPDI. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan GPDI itu luar biasa militan saudaraku. Dan dia tahan banting karena kan hidupnya melayani Tuhan, nggak digaji. Digaji nggak Bu? Kagak kan? Nggak digaji. Hidupnya only fight oleh iman, oleh anugerah ya. Kalau ada gereja-gereja yang digaji enak ya kan.
duduk melayani Tuhan, khotbah doang, digaji setiap bulan, tunjangan sekolah, tunjangan. Kalau GPDI itu sama gereja saya nggak digaji, dan itu gajinya dari Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau dari manusia gajinya terbatas, Bu. Setiap bulan harus sekian. Tapi kalau dari Tuhan itu unlimited. Kadang-kala kita terima, wah sekian juta, ya kan? Oh banyak juga di rekening kita. Kadang-kala juga, gitu kan? Kata orang sudah nggak ada, ya kan? Itu berarti izinkan Tuhan agar kita prihatin. Kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita melayani Tuhan bukan fokusnya dengan uang. Memang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Jadi nggak heran, nggak sedikit ya gereja yang sudah besar, Pak, gara-gara uang jadi pecah, ya kan? Gara-gara uang jadi ribut, ya kan? Gara-gara uang jadi berkelahi. Kenapa? Karena cinta uang. Cinta uang, memang kita nggak menolak uang, betul nggak? Kan ada lagu, hati senang walaupun nggak ada uang, betul nggak? Hoax atau betul? Hoax atau betul? Bener nggak? Kalau ibu nggak ada uang senang nggak? Semua tanya. Panas dingin ya kan kalau nggak ada uang, langsung meriang, aduh mumet. Kata orang Jawa, riang, aduh mumet ini ya kan? Saya pernah lihat di TikTok. Kenapa ibu itu sakit, bawa ke dokter, sakit apa Bu? Obatnya gampang, 5 gepok merahan langsung sembuh, ya kan? Udah minum Panadol, ya kan? Udah minum Antangin, nggak sembuh-sembuh. Begitu ditempelin gepokan 500.000 langsung sembuh, saudaraku. Gampang kan? Ya kan? Jadi hati senang walaupun nggak ada uang itu hoax, ya kan? Betul nggak? Karena kalau nggak ada uang riat, ya kan? Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi saya percaya ketika kita bekerja, ketika mengandalkan Tuhan, pasti uang itu datang. Ada Alkitab mengatakan diberkatilah waktu tidur. Enak banget tidur kalau diberkati. Itulah anak Tuhan enak. Tidur aja diberkati, apalagi bekerja. Saudaraku, amin? Yes. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya bahwa kita nggak boleh malas-malasan sebagai anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan jadi susah? Kenapa anak Tuhan itu mungkin kesusahan, kemiskinan? Karena intinya biasanya itu malas. Ya, ada survei di Amerika, ya kan? Kenapa anak-anak keturunan yang orang takut Tuhan, keturunannya diberkati. Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tapi begitu ada juga sama-sama orang gereja. Nah ternyata setelah diselidiki dia nenek moyangnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Kan Alkitab berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan kan. Terus keturunannya juga diberkati terus menerus turun temurun. Nah ternyata ada yang jadi preman di bawah kolong jembatan. Setelah diselidiki nenek moyang, ternyata dia nggak takut Tuhan. Dia preman juga. Nah, akhirnya turun-temurun menjadi preman dan tidak mengenal Tuhan, hidupnya dalam kesusahan, kesulitan, dan malas, saudaraku. Dan saya mau katakan hari ini, anak-anak Tuhan nggak boleh malas. Amen. Kita nggak usah takut dengan persaingan dunia bisnis, dunia kerja. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Kita menyembah Allah yang tak terbatas. Ya tadi lagu tadi, tak terbatas kuasanya Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Maka dari itu kita bangga meskipun kita berada di gang ini, tapi kita tetap menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Asal saudara sepakat, Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta Peter Waluko. Tuhan Yesus memberkati atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Saya punya istri 1, ya, cukup 1 dan tidak akan pernah nambah. Kan nggak boleh nambah kan? Kalau boleh nambah, mungkin nambah, tapi kan nggak boleh, ya kan? 1 aja sudah cukup lah, ya kan? Betul nggak? Nanti kalau 2 dapurnya 2, ya kan? Kita kasih uangnya 2, betul nggak? Iya. Makanya Alkitab cukup 1 karena kita mampunya hanya 1, betul? Cukup 1, berbahagialah yang jadi ibu-ibu dapat suami yang takut akan Tuhan, 1 untuk selamanya. Amin. Begitu juga suami-suami berbahagialah yang dapat istri, 1 untuk selamanya. Waktu saudara menikah mungkin langsing, sekarang udah langsung, ya nggak apa-apa, karena 1 untuk selamanya. Maaf ya, suami istri itu bukan mobil bekas, bukan mobil, ingat, kalau mobil udah bosen kita ganti, beli yang baru. Tapi kalau istri sudah bosen, harus terima dengan apa adanya, jangan sampai bosen. Kenapa kita nggak bosen? Karena kita punya Tuhan, kasih Tuhan yang membuat kita tidak bosen dengan istri kita. Tidak bosen dengan pasangan kita. Mau mungkin pasangan kita nanti berubah menjadi keriput, ya kan? Apalagi sekarang kan ibu-ibu berusaha untuk tarik sana, tarik sini, tarik benang biar kelihatan celing. Maaf ya Bu, kalau sudah tua ya tetap tua ya. Memang kita harus berusaha muda terus ya. Rambut saya putih, nggak mau disemir. Kenapa? Karena saya mau alami aja, ya kan? Biar karena nanti takutnya Tuhan pada waktu masuk surga, loh rambutnya kenapa jadi hitam? Dulu kan udah putih umurnya. Masa umurnya? Yang anehnya ini ada nenek-nenek, ibu-ibu udah umur 70 tahun ya kan? Rambutnya dihitamin, disemir, tapi alisnya lupa jadi putih. Aneh nggak?
Aneh nggak? Mau nipu, tapi tidak bisa ketipu, ya kan? Dipikirnya, oh hitam semua, nggak kelupaan alisnya nggak disemir, ya kan? Udahlah alami aja, gratis murah kok, ya kan? Kalau alami dari Tuhan itu murah meriah, nggak usah bayar repot-repot. Lebih baik uang kita buat persembahan pekerjaan Tuhan, atau buat makan nikmati hidup, ya kan? Atau buat jalan-jalan healing, ya kan? Daripada alami aja. Wah, udah berkeriput, aduh Pak, gimana udah keriput Pak? Ada skincare nggak? Ya, udah aja tarik pakai lumpur, ya kan? Bedak lumpur kan, udah gratis, ya kan? Katanya mujarab itu lumpur. Jadi nggak usah skincare, mungkin mahal, ya kan? 500.000, sayang amat beli skincare. Udah aja apa adanya aja lah ya. Bapak Ibu harus menerima pasangan kita apa adanya. Kalau sudah keriput ya memang udah keriput, ya kan, nggak usah ditarik sana tarik sini, ya kan, capek, sudah aku pegel, sakit juga, ya kan. Ada yang kepengen hidungnya mancung, dioperasi kayak burung betet, ya. Ya mancung, tiba-tiba akhirnya ternyata gagal operasi, meleleh, ya kan. Jadi bengkok sini, ya kan. Yo, jadi cantik nggak? Enggak, saudaraku. Jadi cantik nggak? Ada yang tiba-tiba, karena udah kegendutan, sedot lemaknya. Kita sedot lemaknya, meninggal. Yang disalahin yang tukang sedot lemak, salah sendiri. Kan resiko kalau disedot lemak, ya kan. Kepengen langsing, ya pola makan dijaga, ya kan. Terus jalan olahraga, aduh malas olahraga, gitu kan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu, pasangan kita harus tetap menerima kita apa adanya. Jadi nggak mungkin ganti, ya kan? Ingat, karena kita bukan mobil. Kalau sudah bosan diganti, ya kan? Tukar tambah, enak aja. Tukar tambah. Emang mobil kita tukar tambah, ya kan? Enggak, satu untuk selamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bicara tentang kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menjalani hidup, ya. Kita baca dari Alkitab kita dalam surat Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ya, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Oke, kita bangkit berdiri semua, kita akan baca secara bergantian, ya. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya baca ayat 20, saudara ayat 21, ayat 22 bersama-sama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 2, 3. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi kita jika 2, 3 sama-sama 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Silakan duduk. I don't know, ya kan? Mana yang harus kupilih? Hidup atau mati, kata Paulus, ya. Yang terpenting buat kita bukan berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kamu lakukan selama kita hidup. Yang terpenting buat orang Kristen, anak Tuhan, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi apa yang sudah kau lakukan selama menjadi orang Kristen. Jadi saudaraku, persoalan umur panjang atau pendek itu tidak terlalu penting sebenarnya. Kenapa ada orang yang umurnya pendek? Intinya bahwa dia sudah tugasnya sudah selesai, sehingga menjadi game over, ya kan? Udah maut, mati, meninggal, ya kan? Karena sudah dianggap sama Tuhan, tugasmu sudah selesai. Beristirahatlah dengan, ada yang beristirahat dengan ribut? Ada nggak orang yang meninggal dengan ribut? Aku mau meninggal. Tolong, aku meninggal. Ada nggak yang ribut? Nggak ada kan? Makanya rest in peace. Nggak ada istirahat dengan ribut. Ada, ya kan? Orang yang lucunya gini, kalau kita doain orang, supaya bangkit, tiba goyang sedikit tidak berlari. Bingung juga ini orang Kristen doain supaya hidup lagi. Tapi begitu goyang sedikit langsung lari, hidup gitu kan. Sampai ketakutan. Kalau udah beres meninggal, ya, aduh, jangan-jangan jadi hantu, jangan jadi kuntilanak gitu. Pas muncul wajahnya sedikit langsung lari. Katanya kepengen yang mati jadi hidup gimana? Tapi pas muncul langsung lari, ya kan? Kata lagu orang Jawa, jentil lolobah, wong mati ora obah, yen obah menjadi bocah. Bener nggak? Coba kalau saudaraku berkunjung orang mati tiba goyang, lari nggak? Lari. Tapi doanya, Tuhan bangkitkan orang yang sudah mati. Begitu udah bangkit lari, ya kan? Pada ketakutan. Nah, kadang-kadang aneh itu imannya orang Kristen. Doa minta supaya bangkit. Begitu dia goyang sedikit lari. Tadinya saudara masih takut sama hantu, ya kan? Jangan takut sama hantu, takutlah sama Tuhan.
Kurang beda tipis dibalik hantu Tuhan, ya. Jadi jangan takut sama hantu, takutlah sama Tuhan. Ya. Kalau kita takut sama hantu, senanglah hantunya. Sering muncul supaya kita takut. Tapi kalau takut sama Tuhan, tunduk pada otoritasnya. Karena hantu kan berasal dari iblis. Masa kita takut sama iblis? Berarti masa iblis takut sama iblis? Ya kan? Kita kan anak Tuhan. Ya kan? Kalau anak Tuhan takut sama iblis berarti dia sama. Masa sesama teman dilarang saling mendahului, sesama iblis dilarang saling mendahului, ya kan? Kita musuhnya iblis, bukan temannya dia. Ngapain kita takut, ya kan? Ngapain kita takut sama iblis? Kita lawan. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari dari hadapan kamu. Baru muncul kuntilanak sudah berteriak-teriak, ya kan? Katanya mau lawan di dalam nama Yesus Kristus, karena kita punya power of Holy Spirit, punya kuasa yang tidak terbatas. Amin. Nah, kembali ke Paulus. Paulus bingung, mau hidup atau mati? Sama aja buat Paulus, didesak oleh dua keinginan. Kalau dia mau hidup, hidupku harus memberikan buah dan berdampak. Kalau dia mati, juga keuntungan. Nah, itulah uniknya di dalam Kristus. Jadi saudaraku, kalau nggak berbuah, buat apa kamu lama-lama hidup? Nyesekin dunia ini, ya kan? Nyesekin dunia ini, terus jadi budgetnya menambah-nambahin, ya kan? Kalau nggak berguna, buat apa? Sama, buat apa jadi orang Kristen? Kalau nggak berguna, nyesekin bangku gereja aja, ya? Makanya Paulus katakan, dia kata begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ini bukan khotbah kedukaan ya. Saya mau bicara tentang kehidupan dan kematian. Artinya begini saudaraku, bahwa betapa pentingnya antara hidup dan mati. Hidup itu penting dan mati itu keuntungan. Ketika apa kita untung? Ketika kita hidup di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus itu ada jaminan, kepastian, hidup kekal untuk selama-lamanya. Itu yang membuat Paulus, dia bilang, saya didesak dari dua kepentingan, yaitu antara kehidupan dan kematian. Buat Paulus, kalau memang Tuhan izinkan saya masih hidup, berarti saya harus hidup memberikan buah, berdampak buat orang lain. Karena apa saudaraku? Buat apa kita jadi orang Kristen, tapi kita nggak berdampak apa-apa, nggak berbuah buat orang lain? Apa artinya berbuah, saudaraku? Saudaraku, kalau pohon jeruk berbuah, siapa yang makan? Siapa yang makan? Masa jeruk makan jeruk? Masa mangga makan mangga? Masa durian makan durian? Jadi berbuah jeruk makan sendiri pohon jeruknya, ya kan? Siapa yang makan? Kita yang menikmati. Jadi buah itu nggak mungkin dinikmati oleh diri sendiri. Ketika orang itu berbuah, berarti orang Kristen itu tidak egois. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi kehidupan kekristenan bukan hanya cukup percaya Yesus, tapi saudaraku, kita harus memberikan buah. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Iya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada. Jadi Yesus menanam kita seperti pohon, ditanam di pelatarannya Tuhan. Dan Yesus tidak menghendaki pohon itu nggak berbuah, tapi Yesus menghendaki pohon itu berbuah di pelatarannya Tuhan. Makanya ditanamnya di tepi aliran air yang subur. Makanya itu ketika kita sudah ditanam di pelatarannya Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan manusia, hidupnya akan terkutuk. Maka dari itu, supaya hidup kita berbuah, jangan jauh dari Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki hanya menjadi orang Kristen saja, memenuhi bangku gereja, melayani mungkin main musik. Bukan saudara, bukan hanya sekedar itu saja, tapi hidup kita harus bermanfaat dan dinikmati oleh banyak orang di sekeliling kita, agar dia menikmati hasil buah kita. Jadi ketika orang Kristen itu berbuah, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, biar orang itu menikmati kekristenan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus berjalan di padang gurun dan dia melihat ada satu pohon buah atau pohon ara, dan dia tumbuh subur ya, daunnya subur. Kalau tumbuh subur, daunnya subur, pasti ada buahnya. Menurut
Tuhan Yesus, ya kan? Tapi setelah didekat dia pengen makan buah dari pohon ara itu, ternyata ada buahnya? Tidak ada buahnya. Betapa kecewanya Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya apa? Sama Tuhan Yesus diapain? Dikutuk pohon ara itu jadi kering. Dikutuk pohon ara itu jadi kering. Kenapa? Karena itu mengecewakan Tuhan. Mengecewakan karena selama ini ditanam di pelatarannya tetapi tidak menghasilkan buah. Demikian juga saya dan saudara, kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan dari kandungan kita sudah menjadi Kristen dan lahir keprot Kristen sehingga namanya mungkin Yohanes, Paulus, Filipus, ya kan? Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Yahya dan sebagainya. Tapi sayangnya banyak Filipus, Yohanes, Markus dia berada di penjara. Banyak nama-nama Alkitab ternyata dia koruptor. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan dan dia tidak berbuah dalam kehidupannya. Dia hanya sekedar percaya Yesus, tapi Yesus tidak hidup di dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak bermanfaat buat orang lain, bahkan merugikan orang lain. Saudara-saudara yang kasih kita untuk Yesus Kristus, Paulus dia dengan tegas, saya memang pengen hidup panjang, umur panjang. Semua ingin umur panjang? Amin. Saya pengen umur panjang, apalagi yang belum menikah, ya kan? Pengen umur panjang, nikah dulu Tuhan, ya kan? Rugi kalau udah meninggal belum nikah. Mungkin anak muda, ya kan? Tapi waktu kita itu bukan kita yang menentukan. Umur kita bukan kita yang menentukan, tapi umur kita Tuhan yang menentukan kapan jadwal kita akan game over. Tapi saudara tetap siap kan kalau sewaktu untuk game over? Amin, ya kan? Siapa yang kepengen cepat masuk surga hari ini? Angkat tanganmu. Ada yang pengen cepat masuk surga? Hah? Saudara percaya pasti masuk surga kalau mati? Amin. Karena jaminan ya. Tapi siapa di sini yang pengen cepat masuk surga? Kenapa ketawa? Gak ada kan yang pengen cepat? Ya iyalah, ingin hidup 1000 tahun lagi kita. Seperti Khairil Anwar, ya kan? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Biar banyak apa? Bukan memenuhi bumi, saudaraku. Bukannya saking bumi, bukannya saking gereja, gak bermanfaat. Tapi ingin hidup panjang, umur panjang untuk bermanfaat buat banyak orang. Karena apa? Tugas kita belum selesai. Jadi jadwal belum dipanggil Tuhan. Jadi kata nenek-nenek ini, dari semua lagi, siapa yang umur 90 tahun? Neneknya nggak dengar kan, nenek udah umur, oh ya, angkat tangan dia. Kenapa katanya umurnya panjang? Karena tuli. Jadi waktu Tuhan panggil nggak dengar. Jadi umurnya panjang karena tuli. Mbok Sainem nggak dengar dia kan? Karena tuli. Jadi saudaraku, biar umur panjang kita tuli-tuli sedikit kalau dipanggil sama Tuhan. Ada lagi yang aneh lagi, ya. Teman saya, aku ada di grup tenis, dia nanya, Pak Pendeta, kenapa ya kebanyakan orang yang baik-baik kok dipanggil Tuhan ya katanya? Yang orang baik kok yang jahat kok lama dipanggil Tuhannya? Apa begini ya Pak Pendeta? Mungkin pada waktu dikasih soal ujian, yang baik nilainya udah 10, udah lulus berarti. Jadi cepat dipanggil Tuhan. Kalau yang masih ada minus-minusnya, nilainya 8, jadi kurang 2, jadi masih umur panjang. Terus dia bilang, Pak Pendeta, kalau gitu kita salah-salahin aja ya, jangan terlalu sempurna, biar lama umurnya. Ada yang manusia yaitu aneh-aneh ya kan. Jadi ada yang bilang, berarti kita harus salah-salahin hidupnya, jangan 10, biar lama umurnya. Ya bukan itu yang menjadi persoalannya, saudara. Bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apa yang saudara lakukan selama kita hidup, itu yang paling penting, saudara. Nah, pada waktu saudara pergi ke makam, ya kan, lihat batu nisan, ada tanggal lahir, ada tanda strip, ada tanda mati, ya kan? Lahir tahun berapa? Ada jarak, ada mati tahun berapa? Nah, di antara lahir dan mati tanda strip yang paling penting yang mana, Pak? Yang paling penting yang mana? Hah? Lahir, tanggal lahir. Terus ada lagi yang tanda mati? Nah, kadang-kadang kita lupa. Yang paling penting itu tanda stripnya loh. Siapa yang isi tanda strip? Siapa? Siapa yang isi tanda strip itu? Siapa? Saya dan saudara yang isi. Tinggal isi saudara. Mau jadi pelacur, mau jadi perampok, mau jadi penjahat, mau jadi orang baik, tinggal saudara isi tulis.
Oh, selama 10 tahun, selama 100 tahun telah meninggal Ibu Sainem umur 100. Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa melayani Tuhan selama umur hidupnya. Nah, itu tinggal saudara yang nulis. Oh, ada Ibu Podikem, dia adalah pencopet, ya kan? Nah, tinggal tulis. Tergantung siapa yang ngisi tinta dalam tanda strip itu. Kita yang paling penting bukan soal mati lahirnya, bukan soal matinya, tapi tanda stripnya itu perjalanan hidup kita. Itulah perjalanan hidup kita yang kita isi dengan tintamu. Tinggal terserah saudara menulis apa. Kumaha, apa terserah kamu, terserah saudara. Karena kita diberikan kehendak bebas, free will. Jadi nggak ada paksaan. Tapi ingat, Alkitab berkata bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, untuk melakukan perbuatan baik. Jadi artinya bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita melakukan perbuatan jahat, berarti dia salah produk. Ibaratnya tukang kue, berarti kuenya bantet, saudaraku. Udah gak enak dimakan. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan. Kalau tidak pada tracknya Tuhan, atau on the track kebenaran firman Allah, mungkin kita bisa menjadi orang yang jahat, orang yang nakal, orang yang berbuat semuanya sendiri. Kenapa? Dia tidak memikirkan tentang firman Tuhan. Jadi firman yang dia terima, dia renungkan, jadi hanya direnungin terus, tapi nggak pernah bertindak. Makanya orang itu nggak berbahagia. Tapi kalau orang yang berbahagia, dia renungin dan lakukan. Nah, itu yang penting. Jadi bukan hanya renungin terus, jadi tiap hari melamun. Lagi ngapain kamu? Merenungkan firman Tuhan. Jadi tiap hari merenungkan firman Tuhan, tapi nggak ngelakuin, ya nggak berbuah, ya kan? Cuma renungin. Lagi, kenapa kamu melamun? Rohani banget ditanya. Kenapa kamu melamun? Lagi renungan firman Tuhan, Pak Pendeta, renungin. Hebat banget, pikirnya Pak Pendeta, hebat banget. Tapi setiap hari ngelamun terus gitu loh. Nggak pernah bertindak apa yang direnungkan, nggak pernah dilakukan apa yang direnungkan. Itu sama dengan orang yang bermimpi besar, tetapi dia tidak bertindak. Hanya sekedar visi misi, tapi tidak dilakukan. Baru-baru ini kan banyak caleg, ya kan? Saudara, dapat serangan fajar nggak? Hah? Ada yang dapat serangan fajar? Ada nggak? Hah? Ada, ya kan? Kok saya nggak ada ya? Saya tunggu mana serangan fajarnya, ya kan? Nah, kalau ada serangan fajar dari berbagai partai, diterima nggak? Enggak. Kenapa? Terima aja, itu rezeki. Berkat. Ya, pilih mah kumaha engke atuh nanti, ya kan? Serangan fajar, ya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menyampaikan berbagai visi, ya kan? Wah, pokoknya visinya ada yang jelek nggak? Semua baik kan? Tapi pada waktu pelaksananya udah jadi, udah duduk di anggota dewan, kira-kira ada yang realisasi nggak? Enggak. Makanya ya kadang-kala visi, tapi nggak dilakukan. Kalau sudah duduk anggota dewan, boro-boro ngunjungin kita ya. Kalau sudah mendekati pemilihan umum, aduh ibu lagi ngapain? Pada waktu udah duduk jadi punya kursi di anggota dewan, kita lewat, dia lewat pakai mobil Pajero atau mungkin Fortuner, dan kita lagi hujan-hujan dicepretin, seret gitu kan. Siapa itu? Ih, anggota dewannya aku pilih ya. Awas ya, nggak akan kupilih lagi. Itulah janji manusia. Janji manusia banyak gombalnya, ya. Tapi saya percaya, yang ada di gereja ini nggak ada yang gombal. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Amin, gak ada yang gombal. Janjinya harus ya dan amin. Karena anak-anak Tuhan punya integritas. Apa kita berkata A, kita harus lakukan A. Kita berkata B, kita harus lakukan B. Karena Tuhan tidak bisa ditipu dengan perbuatan kita, tidak bisa ditipu dengan penampilan kita. Mungkin kita pakai jas, saya pakai jas, pakai dasi. Saudara nggak tahu kan kelakuan saya kan? Tahu nggak? Enggak. Ya. Nah, saya mau tanya. Saudara tahu Jokowi? Tahu nggak? Kenal nggak? Enggak. Padahal orang Jawa ya, deket tetangga Solo. Nggak kenal ya. Follow IG-nya Jokowi nggak? Nggak juga ya. Nggak cinta presiden ya. Nah, kira-kira kalau saudara follow Jokowi, kira-kira Jokowi follow back nggak kita? Kenapa? Karena nggak kenal kan? Kita cuma tahu, tapi nggak kenal. Tapi kalau follow Yesus, di follow back nggak? Follow back.
Coba ya kalau Yesus zaman dulu, zaman sekarang ya, Instagramnya udah miliaran followernya kali ya, pasti di endorse deh, ya kan? Berbagai produk endorse Yesus, ya kan? Dari rambut panjang, rambut keriting, rambut lurus, ya endorse Yesus karena banyak followernya, ya kan? Karena Yesus kenapa Yesus fallback kita? Karena dia kenal kita. Jadi kalau follow Yesus, pasti dia fallback. Wih, ada sama mungkin Mariam follow aku fallback, ya kan? Oh, ada Jessica follow aku. Aku fallback. Yesus fallback. Tapi saudara follow Agnes Monica, pasti nggak di fallback. Karena nggak kenal Agnes Monica sama kita. Kasihan dia loh, ya kan? Makanya follow Yesus pasti di fallback sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sayang Yesus nggak ada Instagramnya. Kalau ada Facebook, Instagram, kita berteman pasti sama Yesus. Ya. Coba kalau Yesus lahirnya zaman sekarang, pasti dia punya Instagram, punya TikTok ya. Lucu kayak kalau Yesus lagi TikTokan khotbah ya. Keren ya kan. Followernya banyak, live lagi, miliaran yang nonton. Tapi saudaraku, sekarang banyak waktunya Tuhan Yesus yang main di TikTok, ya kan, bawain firman Tuhan ya. Amin. Iya, gunakan sosmed itu jadi pemberitaan firman Tuhan, bukan pasang status lagi lesu, baru diputus pacar pasang status. Aduh, sepinya hidup sendiri. Emang tujuannya apa? Biar ada yang lihat. Hah? Terus lagi gak punya uang? Aduh, pusing gak punya uang. Memang kalau saudara pasang status pusing gak punya uang, langsung ada yang transfer. Kagak kan? Ngapain? Hal-hal negatif kita diposting di Facebook. Posting yang baik-baik firman Tuhan yang berdampak buat orang lain. Kan baca, segala perkara dapat keutamaan dia. Postingan Ibu Sumiati itu bagus banget loh. Segala perkara dapat keutamaan. Aku diberkati banget. Coba kalau postingnya, aduh riet, hidup ini pusing, ngurus anak udah 9, ya kan? Banyak utang cicilannya, aduh, diposting. Emang ada yang mau nyumbang? Kagak lah, ya kan? Posting lah yang positif-positif. Ada cewek yang baru, ada ini anak-anak pemuda-pemudi yang baru diputus pacar langsung posting. Sendiri lagi. Maksudnya apa? Promosi. Biar ada yang nge-tag lagi, ya kan? Jangan takut. Gadis-gadis dan pemuda-pemudi yang baru diputus pacar nggak usah takut, karena ada ribuan, ada miliaran wanita yang disediakan untuk kamu yang sedang mengantri, dan ada miliaran pria-pria yang keren yang sedang mengantri untuk memilih kamu. Ya kan, wanita kan dipilih kan, nunggu kan? Apakah ada wanita? Nggak tahu wanita zaman sekarang milih cari-cari cowok, nggak kan? Milih. Kita itu memang Tuhan kita pemurah, tapi kita bukan murahan. Amin. Tunggulah dengan sabar, nggak usah ngebet. Pasti Tuhan siapin buat kita. Amin. Hai para gadis-gadis dan pemuda-pemuda yang ganteng dan gadis yang cantik, jangan takut. Karena kalau saudara saat ini belum ada gandengan, usiamu sudah 20 tahun ke atas, nggak usah takut, nggak usah ragu. Tuhan pasti sediain pasangan buat kamu. Kecuali kalau kalian ditetapkan untuk menjadi suster atau frater, beda lagi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, hendaklah supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Baik menikah atau tidak menikah, semua tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Baik melayani Tuhan di bidang musik, melayani Tuhan di bidang firman Tuhan, melayani Tuhan di bidang apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, baik dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, saudara kuliah, sekolah, saudara bekerja dimanapun berada, saudaraku, bahwa engkau harus menghidupkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup dalam hidup saudara. Nah, itu yang akan membuat ketika hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan dan firman itu hidup dalam aku, maka hidupmu pasti akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi kalau saudara melekat dengan Tuhan Yesus, hidupmu pasti akan berbuah. Arti hidup berbuah berarti hidup berdampak dan bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai kita jadi jeruk makan jeruk, artinya udah berbuah dimakan diri sendiri, nggak berbagi dengan orang lain. Karena hidup kita bukan untuk egois, tapi hidup kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.
Kristus dengan nyata dimuliakan. Jadi ketika kita hidup, Kristus harus dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita suratan Kristus yang hidup. Alkitab berkata dalam Galatia 2 ayat 20, dia katakan begini, bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan Jessica lagi, bukan Painem lagi, bukan Sumiem lagi, bukan Sumiati lagi yang hidup dalam diri aku, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam diri saya dan saudara. Dan ketika Kristus hidup dalam diri kita, maka saudara, orang-orang lain di sekitar kita, nggak perlu kita promosi kita orang Kristen, dia udah tahu kita anak Tuhan. Amin. Karena orang Kristen identik dengan orang yang jahat atau baik? Baik. Coba, kalau ada orang yang non Kristen masuk penjara, oh biasa aja. Tapi coba, kalau ada orang Kristen masuk penjara, langsung katanya orang Kristen. Ada orang Kristen yang mencuri, katanya orang Kristen. Ada orang Kristen yang korupsi, katanya orang Kristen. Kenapa dunia saja mengakui, kok kayaknya nggak layak, nggak cocok kalau orang Kristen melakukan kejahatan. Yang membunuh, namanya Yohanes pembunuh. Oh, Yohanes terlibat pelecehan seksual. Waduh, Yohanes seperti Kristen dong. Katanya orang Kristen. Katanya katanya pendeta. Kok melakukan kejahatan? Kenapa dunia mengatakan seperti itu? Karena dunia mengenal orang Kristen itu identik dengan orang baik, kebaikan. Makanya aneh kalau seandainya di penjara penuhnya dengan Filipus, Yohanes, Markus, berarti gagal produk, salah produk. Ada teman saya pelayanan penjara, waktu itu 40 umatnya, jemaatnya di dalam penjara. Dia seneng. Goblok banget ya. Masa banyak orang Kristen di penjara malah seneng? Malu dong ya, betul nggak? Malu. Begitu udah pada bertobat, turun drastis dan tinggal 6, dia sedih. Pak, aduh gue kurang semangat lagi, cuma 6 orang sekarang. Kamu itu goblok tenan ya, goblok temen sih jadi orang. Kalau di gereja GPD di sini jemaatnya berkurang itu sedih. Tapi kalau di penjara jemaatnya berkurang harus senang, berarti udah banyak yang bertobat keluar dari penjara itu. Emang mau jadi penghuni penjara selamanya? Masa? Memang pertumbuhan gereja itu ada di dalam penjara? Bukan. Dia harus keluar memberitakan Injil, jangan di penjara terus, berarti kejahatannya tingkat tinggi, ya kan? Dia malah sedih ketika jemaatnya berkurang di penjara. Pada waktu banyak, aduh puji Tuhan banyak sekali. Berarti dia berdoa supaya banyak orang Kristen yang masuk penjara. Dasar orang Kristen nggak tahu apa artinya kebenaran firman Tuhan. Ya kalau misalkan di sini jemaatnya menurun, nah baru sedih ya, Pak. Kasih, kemana ya dia? Mending ya kalau masih pindah gereja nggak apa-apa. Kalau pindah iman, ya sedih lagi, saudaraku. Ya, nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan semakin turun di penjara, haleluya 12 kali. Berarti banyak orang yang bertobat. Jangan, persentase kita dikatakan minoritas, tapi di penjara lebih banyak. Tapi kadang-kadang aneh juga. Kebanyakan jadi preman orang Kristen atau non-Kristen? Ayo teman tanya, Kristen coba. Ya, coba ada nama siapa? Yang nama-nama keren itu. Sorry, ini ya kan namanya nama-nama Kristen semua, ya kan? Coba di terminal kebanyakan jadi preman siapa? Orang mana? Orang Kristen juga, ya kan? Yang suka berlangganan pemabuk-mabuk, yang suka bawa siapa? Orang Kristen juga, aneh, ya kan? Udah pendatang, ya kan? Tapi ngerusuhin. Saya dulu, ya kan? Pernah waktu itu saya tinggal di Lamongan, Pak. Saya punya papa mama angkat di Lamongan, Sulawesi Utara. Beres persekutuan, ya kan? Saya beres persekutuan kan bawa Alkitab, ya kan? Tiba-tiba ada preman-preman yang baru mabok. Langsung dia todong dengan pisau di perut, minta duit. Terus saya bilang ini, langsung itu, emas dan perak tidak ada padaku, uang tidak ada padaku, ini Alkitab yang ada padaku. Pak pendeta ya, kabur langsung. Jadi aneh saudaraku, orang Manado itu lebih takut sama pendeta daripada polisi. Orang-orang Kristen ya, yang orang Kristen sejak lahir itu keturunannya ya, lebih takut sama pendeta daripada polisi. Nih, ada waktu itu saya pernah kunjungan, ada orang Kristen lagi merokok ceritanya. Lagi merokok, saudara. Pas lagi merokok, saya kunjungan, dia kaget. Pas lagi langsung taruh di itu, enggaknya terbakar, ya kan, bolong celananya. Aduh. Ya mungkin, masa dia takutnya sama pendeta? Pendeta juga manusia, ya kan? Masa takutnya sama pendeta? Kan pendeta itu manusia biasa, harus takut sama Tuhan. Pendeta kalau lagi berkunjung dia ketemu, kalau nggak berkunjung mana dia tahu jemaatnya lakukan kejahatan. Emang Pak Pendeta itu punya CCTV, ya kan?
Atau saudara dikasih chip sama Pak Peter ya kan, untuk ibu ini kasih chip, jadi ngelakuin apa aja enak banget Pak Peter melihat semua kegiatan yang jemaatnya. Enggak kan? Saudara boleh menipu Pak Peter, saudara boleh menipu pendeta, tapi Tuhanmu tidak pernah bisa tertipu. Jadi saudaraku, berbuatlah seperti apa, kita adalah anak terang. Jadi lakukanlah yang menjadi integritas kita dan identitas kita. Identitas kita anak Tuhan, berarti kita melakukan perbuatan baik dan berbuah lebat. Karena kita adalah domba. Domba itu, nah istilah domba ya. Saya mau tanya saudaraku, kita kan itu seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Serigala buas atau jinak. Nah, domba diutus ke tengah serigala, berarti kita itu domba-dombanya Tuhan diutus ke tengah serigala, berarti ada potensi bahaya yang luar biasa. Nah, saya mau tanya nih, menurut saudara, kalau serigala berbulu domba ada di mana? Ada di domba. Hah? Ada di domba. Ada di domba? Iya. Serigala berbulu domba itu di luar gereja atau di dalam gereja? Dalam gereja. Terus kalau serigala berbulu serigala di mana? Di luar kan? Serigala berbulu domba, lebih bahaya mana nih? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Kenapa Bu? Pengalaman pribadi ya Bu? Ya, ada teman yang serigala berbulu domba ya. Bener nggak? Hah? Serigala berbulu domba nusuknya dari mana Bu? Dari depan atau belakang? Dari belakang pasti. Ya, serigala nggak mungkin nusuk dari depan. Kalau dari depan apa? Ketahuan. Makanya saudaraku, serigala berbulu domba itu biasa cirinya ya suka memuji-muji saudara nih ya kan. Di luar ngejelekin-jelekinmu ya. Aduh Ibu Endang itu cantik banget, sangat penampilannya luar biasa. Aduh Ibu Endang gimana caranya? Pak Ibu Endang pakai skincare ya sampai celing banget sih mukanya atau glowing gitu kan. Ibu Endang mah hebat luar biasa ya. Di luar ngomong, Ibu Endang hanya beliau aja jelek. Aduh kesel banget, aku gak suka banget sama Bu Endang. Pas ketemu Bu Endang, aduh Bu Endang cipiki ya kan. Aduh gitu kan. Di belakang ngomongin. Jadi kita nggak tahu ya, serigala berbulu domba itu kan purba, ya kan, pura-pura baik. Di belakang, di depan baik, di luar, wah ngejelekin kita. Ya, betul ya, pengalaman pribadi ya Bu, ada temennya ya, ada ya, udah bertobat belum serigalanya, jadikanlah domba beneran ya, jangan jadi serigala berbulu domba, karena bahaya, saudaraku. Karena seolah-olah itu berteman baik dengan kita, ternyata nusuk kita dari belakang. Nah, itu di mana? Serigala berbulu domba? Di dalam gereja. Ya di dalam gereja lah, domba, istilah domba memang buat siapa? Buat orang luar gereja? Enggak kan? Istilah domba buat kita. Karena domba itu penurut, ya kan? Domba itu lemah lembut, ya kan? Domba itu pokoknya nurut banget lah, nggak melawan gitu loh. Makanya kan ibaratnya Tuhan Yesus Gembala, kita adalah domba. Nah, domba itu harus nurut. Pernah lihat domba-domba ya seorang pengembala domba? Pernah lihat nggak? Nah, beda kambing dengan domba. Kalau kambing ketemu kambing, dia pasti nanduk, saudaraku. Makanya di dalam gereja yang suka ribut berarti ada kambingnya. Iya, coba kalau di dalam gereja itu domba semua, pasti nurut ya kan, lemah lembut, mengasihi. Kalau kambing ketemu langsung seruduk ya, nggak heran kalau di dalam gereja itu saling ribut karena masih banyak kambingnya saudara daripada dombanya. Maka dari itu agar dia bertobat harus dibikin sate, saudaraku, ya kan? Biar tobat jadi domba. Kalau gereja itu isinya domba semua, pasti tidak akan terjadi perpecahan, pasti tidak akan terjadi keributan, pasti saling mengasihi. Gereja yang besar, kan kita gereja kecil mungkin ya. Nah, kan sesama denominasi, saling mengasihi nggak? Senyum itu beda, ya kan? Atau di saingan saya ini datang, gitu kan? Wah, jangan-jangan dia mau merebut domba saya, gitu kan? Kan begitu biasanya ya. Wah, ngamuk. Kalau misalkan, pindah ke gereja masih ngamuk pendetanya. Kenapa dombaku diambil? Bilang aja, Pak, ini bukan domba, kambing Pak. Jadi mau saya gembalakan supaya jadi domba, ya kan? Begitu nggak? Kita nggak usah pusing. Itu jemaat miliknya Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan milik kita. Kita stres kalau mengembalakan. Misalnya jemaat kita pindah. Memang sedih sih.
Tapi udahlah, daripada dipaksa ini ngeribuhin juga, nyesekin ya di gereja ini misalnya, ya kan? Biarkanlah di sini yang domba-domba saja, kambing-kambing keluarlah kalau mau bertobat. Jangan sampai nanti Pak Peter bikin sate, ya kan? Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi buat Paulus baik hidup atau mati sama aja, gitu kan? Kalau dia hidup harus berbuah lebat, tapi kalau dia mati dalam Kristus itu keuntungan. Kenapa untung? Karena dia punya jaminan kepastian keselamatan. Orang yang mati dalam Tuhan, dia pasti masuk surga. Tapi saudara nggak pengen cepat masuk surga. Kenapa? Karena pengen umur panjang. Karena tugasmu belum selesai, masih banyak harus dikerjakan. Tapi Paulus kata, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, sampai pusing, confusing, ya bingung dia Paulus, mau pilih yang mana, hidup atau mati. Tapi ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena karena kamu, karena saudara. Nah, saudara, ini ibaratnya Pak Peter masih tinggal di sini karena saudara semuanya. Karena Pak Peter mau mengembalakan saudara. Karena mengasihi, karena mencintaimu. Makanya Pak Peter belum dipanggil Tuhan, tugasnya belum selesai. Ya Pak Peter, tugasnya belum selesai. Kita masih panjang Pak Peter, kita masih banyak harus dikerjakan, ya kan? Kalau yang sudah dipanggil Tuhan, ya berarti tugasnya sudah selesai. Memang kalau dipanggil Tuhan enak ya kan, maksudnya udah nggak lihat mikirin cicilan ya kan, kredit rumah, kredit motor, aduh pusing ya kan, tagihan listrik, PLN udah lihat ya kan, penuh dengan tumpukan tagihan ya kan, belum ada sakit penyakit, belum ada inilah gula darah tinggi, udahlah kolesterol dan lain sebagainya, apalagi ya, aduh Bu, kenapa kamu, aduh aku komplikasi gitu. Kayak seneng banget ya orang yang pernah punya komplikasi lengkap kayak supermarket, ada darah tinggi, ada gula, ada apa lagi? Ada apa, jantung, ada kolesterol. Ibu mah kayak supermarket, semuanya ada, serba ada. Saudaraku. Tapi kayak seneng gitu, bangga gitu loh. Bahkan bilang, aduh ini kayaknya keturunan deh, warisan dari ibu saya atau bapak saya. Penyakit kok keturunan, amit-amit dalam nama Yesus, jabang bocah, ya kan? Masa penyakit keturunan lo bangga? Kalau penyakit keturunan, ngapain penyakit diturunin? Warisan mending ya kan, harta kekayaan itu diturunin, bukan penyakit saudaraku. Kalau penyakit, tolak dalam nama Yesus. Oh, karena ibu saya kanker, pantes saya kena kanker. Warisan dari ibu saya, amit-amit jabang bocah, ya kan? Iya, masa penyakit warisan, harta warisan, haleluya 12 kali, betul nggak? Amin? Amin. Iya, masa penyakit, aduh iya soalnya kan ayah saya gula, jadi saya ada gulanya. Kepengen sembuh penyakit gula, minum semut, biar semutnya makanin gula. Kepengen darah tinggi sembuh, gampang, minum minyak lentik, ya kan, minyak kelapa, kan licin, jadi darahnya nggak naik-naik. Kenapa orang kolesterol? Kenapa orang darah tinggi? Kalau kolesterol karena pola makan, kan darah tinggi karena apa? Emosional. Coba saudara habis marah-marah, pasti tekanan darahnya naik. Coba saudara nanti periksa habis ketawa-ketawa di sini. Wih, darahku normal loh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena orang yang sering ketawa itu pasti jarang sakit saudaraku. Tapi orang yang banyak ketawa sendiri itu mah berarti orang stres, berarti sakit jiwa, ya kan? Nah, orang yang sering ketawa, karena ketawa hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengerikan tulang. Coba saudara habis ketawa dibanding habis marah-marah, pasti lebih riat mana? Masa habis ketawa riat sih? Habis marah-marah ya, aduh pusing kepala saya. Habis ngeliat anak saya nyebelin jadi marah-marah. Tapi kalau habis ketawa, itu sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringan. Jadi kalau kita gembira terus hatinya, nggak perlu panadol, nggak perlu antangin, nggak perlu, kita perlu ke dokter mahal-mahal bayar loh. Yang dokter di sini, dasar pun kita nanti gua nggak laku dong. Ya kalau yang dokter kan khusus orang yang gembira, biarin aja ya. Yang gembira ngapain ke dokter, betul nggak? Lebih baik buat makan sate kambing, biar nggak ada kambing-kambing di gereja ini, ya kan? Karena kambingnya banyak dipotong, ya, ya kan, betul nggak? Daripada buat beli obat, betul? Ketika orang itu gembira, endorfin, hormon endorfinnya naik, kekebalan tubuhnya naik. Jadi virus masuk, virus nempel ke kita, tapi nggak mempan karena diserang oleh antibodi kita. Ya, waktu zaman COVID, banyak orang nawarin apa? Vitamin A, B, C, sampai temanku beli dari vitamin A, B, C sampai Z, saudaraku. Dibeli semuanya. Karena takut. Saya ditawarin, berapa harganya? 500. Sorry deh. Enak aja 500 untuk beli vitamin. Nanti dulu lah, ya kan? Kenapa? Dari awal kita jaga pola makan.
Tiap hari saya minum air hangat. Ya. Saya minum lemon tiap hari. Terus saya makan buah-buahan tiap pagi. Terus saya makan telur, ya, ayam. Itu yang aku lakukan dari tahun 2014. Jadi saya dicek, gak ada sakit penyakit. Terus ditambah hatinya gembira. Bukan berarti gak ada persoalan, banyak saudaraku. Tapi kan kita harus gembira, ya. Biarlah persoalan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus atas kayu salib. Karena Dia berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua yang pusing kepala, ya kan? Berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Tuhan udah kasih tahu. Kenapa kamu waktu riet, waktu pusing, datangnya ke Puyer Bintang 7, ya kan? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan datang kepada lagi nggak punya duit, datanglah ke Gunung Kawi biar kaya. Kalau pengen kaya, usaha bekerja, saudaraku. Jangan ke Gunung Kawi. Paling ke Gunung Kawi kita harus kasih uang, kasih imbalan, ya kan? Karena ponakanku pernah pengen hidup kaya, ya kan? Dia datanglah ke Gunung Kawi. Pada waktu datang ke dukun Gunung Kawi bilang gini, kamu kepengen kaya, ya. Sekarang kamu bayangin siapa yang muncul dalam pikiranmu. Tiba-tiba mamahnya. Berarti mamamu harus dibunuh, katanya. Harus dimusnahkan sebagai tumbal. Langsung dia kabur. Dia kaya, tapi mamahnya meninggal. Dia pilih mamanya. Syukur dia masih waras. Nah, kalau yang nggak waras, yang fokusnya kekayaan, biarin aja mamanya mati. Mama mah bisa ganti lagi gitu loh. Ini yang begitu. Karena udah fokusnya harta, segala-galanya. Kalau saudara nggak punya uang, bekerja. Kepengen kaya, bekerja. Dan andalkan Tuhan. Amen. Pasti saudara diberkati Tuhan. Amen. Orang Kristen boleh kaya? Boleh nggak? Boleh. Ya boleh banget loh. Masa orang Kristen miskin, terus jadi pengemis terus? Enggak dong. Boleh kaya? Boleh. Boleh banget. Ya. Ishak, kaya? Bahkan dikatakan, kian menjaga, bertambah makin kaya. Karena dia menabur benih, bekerja. Tapi itulah keunikannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, satu tetes keringat menghasilkan semangkok hasil. Amin. Amin. Jadi kalau tidak mengandalkan Tuhan, satu mangkok keringat, setetes hasil. Itu bedanya. Maka dari itu dalam usaha apapun, dalam kegiatan apapun, Tuhan number one. Nomor satu, kita andalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi itu yang menjadi jaminan hidup orang kita. Kalau kita masih diberikan hidup nafas oleh Tuhan, berarti kita masih ada tugas yang harus kita selesaikan. Begitu banyak. Ayo, kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba melayani Tuhan. Berlomba-lomba mengerjakan sesuatu yang baik, bermanfaat buat orang lain. Apa yang talenta kita punya, kita lakukanlah untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Fokusnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25, dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi tujuannya kita hidup supaya kita memberikan kebahagiaan juga buat orang lain. Nih tiba-tiba nih, ya kan, kita ngadain acara. Tiba-tiba di dalam acara itu begini nih, aduh mudah-mudahan acara ini Pak Peter nggak hadir ya, katanya. Terus kedengaran Pak Peter, sedih nggak Pak Peter? Jadi kenapa? Nggak seru kalau ada Pak Peter. Kita tegang semuanya. Soalnya kalau takut salah dikit diomelin. Sedih nggak Pak Peter? Karena nggak dibutuhkan, nggak diperlukan. Jadi sedih pasti. Kenapa ya? Nah, terus gini. Beda dengan ini. Aduh, Pak Peter jangan sampai nggak datang ya. Nggak ada Pak Peter nggak rame. Ada istilah iklan, nggak ada lu nggak rame. Jadi kehadiran kita itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kehadiran kita misalkan di kaum wanita, aduh thank you Tuhan, Ibu Endang nggak hadir. Gue sebel banget kalau dia hadir. Kedengaran Bu Endang sakit hati nggak? Kenapa ya Bu Endang nggak diharapkan hadir? Nyebelin mungkin. Mungkin kalau datang pinjam uang lagi buat kas gereja. Boro-boro ngasih uang, malah pinjem. Udah kas gereja kecil, dipinjemin lagi. Pas pinjem, gak mau bayar lagi. Dasar orang Kristen ya kan. Bukannya bantu gereja, malah minjem uang gereja. Tapi di sini gak ada kan? Gak ada kan, Peter? Kalau ada bayar loh.
Saya debt collectornya sekarang untuk nagih, tapi saya percaya nggak ada pastilah jemaat di sini. Kelihatan kok wajahnya berseri-seri, pasti nggak punya utang di gereja. Amin. Kalau di bank ada ya, sama dong, aku juga ada. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Kita sama-sama punya utang di bank, tapi yang penting bayar. Amin. Kalau cas jatuh tempo, riat nggak? Ya riat kalau nggak ada saldo rekening ya kan. Aduh takut di blacklist lagi sama bank, macam-macam ya. Tapi yang penting kita niat bayar, pasti Tuhan berkati. Amin. Amin. Itulah kita punya Tuhan, Allah yang unlimited edition, Allah yang unlimited, yang tidak terbatas kuasanya. Dia mampu memampukan kita dengan segala persoalan apapun yang kita hadapi. Paulus katakan dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat bahwa Tuhan adalah segalanya buat kita. Hati senang walaupun nggak ada uang. Amin. Amin. Bener. Ada teman aku yang pasang status di FB. Aku tetap bahagia walaupun nggak ada uang. Ini dikomenin sama temen aku. Semoga kamu bahagia terus ya. Ngamuk dia. Berarti kamu doain aku supaya nggak boleh ada uang dong. Loh, kamu kan posting di FB begitu. Kenapa kamu ngamuk? Berarti hatimu tidak sesuai dengan apa kamu posting dong. Kan kamu bilang katanya kamu tetap bahagia walaupun nggak ada uang. Ya aku doakan kamu supaya kamu bahagia terus. Berarti kamu doain aku supaya bahagia terus nggak punya uang dong. Maksud aku bukan begitu. Ya udah jangan posting begitu ya kan. Ngapain posting begitu ya? Masa posting? Ya kalau posting ya berani di komen. Berani posting di Facebook harus berani di komen. Kalau nggak berani komen ya udah nggak usah posting di Facebook. Betul nggak? Saudara foto ya kan. Foto sana sini nggak pernah diposting, ngapain ya kan, simpen di Facebook. Facebook kan buat, kan sekarang nggak perlu ada album ya kan, tinggal di save di Facebook. Kalau nggak mau dilihat ya hanya untuk saya, gitu aja kok repot. Betul nggak? Betul. Kalau misalkan diposting, kalau ada orang yang nyindir kita, emang gue pikirin ya kan, namanya juga selebritis kita, pasti disindir-sindir ya kan, nggak apa-apa, mau dia punya mulut kok ya, emang gue pikirin. Kalau dia nggak suka, ya udah nggak usah like, gitu aja kok repot hidup, bener nggak? Hidup itu simple, nggak usah dibikin repot. Dan hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, bukan oleh jari manusia. Ingat itu. Biar manusia mengatakan kita jelek, mengatakan kita begini A, begitu B, ya minus-minus tentang kita, nggak usah takut. Selama kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa, ya dan amin, hidup dan bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti yes. Kalau saudara percaya dengan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Ya, saya mau main musik. Wah, kita nyanyi Yesus pokok dan kita acaranya ya. Oke. Ya dong, kita kan harus gembira. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Nyanyi lagu ini, amin. Kita bagi beri semua. Yang mau bagi gerakan, bagi gerakan.
cinta dia, ku cinta dia. Dia cinta kita semua, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta dia. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Ya, saya cuma sini kalah sama konser Blackpink. Kalian berani belayar 1,5 juta, 3 juta untuk Blackpink. Jangan kalian di sini hanya membayar berapa per puluhan mungkin persembahan nggak sebesar pada waktu nonton konser Blackpink, tapi jumlah-jumlahnya itu untuk Blackpink, bukan untuk Tuhan Yesus, tapi untuk Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus itu kenal kita, Blackpink nggak kenal kita, betul nggak? Biar lo pasang posternya di kamar, kenal nggak Blackpink sama kita? Kagak. Sampai ngumpulin aksesorisnya Blackpink. Emang waktu kita susah Blackpink yang memberkati kita? Kagak. Lebih dahsyat lagi. Yang sedikit harus konser. Ya, once again. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya. Dan kita caranya. Tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta dia. Ku cinta dia. Dia cinta kita semua. Kita semua. Yesus cintaku. Ku cinta dia. Tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbunyi. Karena dia, kita semangat ya. Hati kita gembira. Sekali lagi. Yesus pokok. Yesus cintaku, ku cinta dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta dia. Tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus tinggal di dalam Engkau, karena kami ingin berbuah lebat. Ajarkan kami jemaat GBD di tempat ini, agar kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, melekat dengan Tuhan, meninggalkan kejahatan-kejahatan, dan kami akan terus lakukan kebaikan agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami selalu melanggar akan kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami berjanji mau meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Dan kami mau melayani Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun saja kami berada, baik di sekolah, baik di rumah, baik dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam dunia pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu terus menguatkan hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang bermasalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Peter, Waluko dan keluarga yang sudah melayani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatannya di tempat ini. Bapak, Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk melayani Raja di atas segala raja di tempat ini, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, sehingga gereja ini semakin besar, menampung kapasitas yang banyak jiwa-jiwa datang berbondong-bondong untuk mencari wajah Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, berkati juga para majelis ya Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan, tim pengembalaan, main musik, singer worship, tim pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dari gereja ini menjadi gereja tempat menyembah Allah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengingat berdoa juga untuk lingkungan sekitar ini. Tuhan berkati mereka agar kehadiran kami menjadi berkat buat mereka, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan boleh mendengarkan dan mengenal Tuhan dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat jemaat Tuhan yang belum ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang usahanya lagi melorot atau mungkin sepi, Tuhan berikan berkat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang sedang pusing urus kuliah atau menjalani kuliah atau studi, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah sumber kebutuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Saya serahkan kepada pembawa acara.